Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan pada rapat. Pemirsa, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,5%. Pasar menanti apakah suku bunga acuan akan bergerak. Sejak awal tahun, BI sudah menurunkan. Pasti banyak di antara kita yang sering melihat berita-berita tersebut. Tapi masih bingung sebenarnya tingkat suku bunga itu apa sih? Terus pengaruhnya emang gimana? Nah, di video ini kita akan jelasin tentang suku bunga sampai ke akar-akarnya. Let's check this out. Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga, atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode tertentu. Penetapan tingkat suku bunga dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jenis-jenis suku bunga yaitu suku bunga nominal, suku bunga real, bunga simpanan, bunga pinjaman atau bunga kredit. Fungsi suku bunga yaitu membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi, sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan dananya. Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga yaitu kebutuhan dana, target laba, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, jangka waktu, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, persaingan, serta jaminan pihak ketiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang pertama, inflasi. Tingkat inflasi akan sangat mempengaruhi tingkat suku bunga. Ketika kondisi suatu negara inflasinya sedang tinggi, maka semakin tinggi juga tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Hal tersebut terjadi karena pemberi pinjaman akan meminta suku bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasi turunnya daya beli mata uang di waktu yang akan datang. Sebaliknya, jika terjadi deflasi, maka tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral itu rendah. Yang kedua, kebijakan moneter. Bank sentral mempunyai peran untuk menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan yang diimplementasikan, yaitu penetapan tingkat suku bunga dalam operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual surat-surat berharga seperti obligasi. Apabila bank sentral membeli surat-surat berharga, maka uang yang mengalir ke bank-bank untuk keperluan kredit akan bertambah, sehingga suku bunga akan turun, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika bank sentral menjual surat-surat berharga yang dimiliki, maka uang perbankan akan berkurang, sehingga lebih sedikit pula kredit yang akan diberikan. Hal ini menyebabkan naiknya tingkat suku bunga. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan suku bunga antar negara. Keterkaitan suku bunga antar negara cenderung berkaitan dengan variabel nilai tukar. Hubungan variabel suku bunga dan variabel nilai tukar didasarkan pada teori paritas suku bunga, yang menyatakan bahwa interaksi antara pelaku pasar dan negara akan mempengaruhi aliran modal masuk antar negara. Jika kebijakan moneter yang diambil oleh kontrol bank sentral, maka kebijakan itu akan mendorong suku bunga nominal Indonesia meningkat, sedangkan suku bunga internasional dianggap konstan. Sehingga paritas suku bunga akan meningkat dan menyebabkan aliran modal masuk. Akibatnya nilai mata uang Indonesia atau rupiah akan menguat. Namun, jika Indonesia menurunkan tingkat suku bunga menjadi lebih rendah dibandingkan suku bunga luar negeri, maka akan terjadi capital outflow atau aliran modal keluar. Akibatnya, nilai rupiah akan semakin melemah dibandingkan nilai mata uang internasional. Dalam sistem devisa bebas, suku bunga di satu negara akan cenderung sama dengan suku bunga di negara lain, setelah diperhitungkan perkiraan derajat penurunan nilai mata uang negara yang satu terhadap negara lain. Secara teori, penurunan nilai tukar mata uang ditentukan oleh perbedaan antar suku bunga dalam negeri dengan suku bunga luar negeri, di mana pandangan tersebut sesuai dengan teori paritas suku bunga yang menghubungkan antara perubahan tingkat suku bunga dengan nilai tukar mata uang atau kurs. Halo, kenalin nama aku Farul Rozi. Di sini aku bakal menjelaskan tentang pengaruh penetapan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kebijakan penetapan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral berdampak di berbagai bidang kegiatan ekonomi, seperti investasi, tabungan, inflasi,
dan juga pergerakan nilai tukar rupiah. Ketika Bank Indonesia menetapkan kebijakan untuk meningkatkan tingkat suku bunga, maka hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat. Karena jika suku bunga tinggi, masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank dengan harapan mendapat imbal hasil yang tinggi. Dan akhirnya, uang yang disimpan di bank tersebut tidak lagi dibelanjakan oleh masyarakat, dan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat turun. Salah satu contoh lainnya itu, jika suku bunga di Indonesia rendah, akan banyak dana keluar dari Indonesia atau disebut capital outflow. Hal ini karena orang lebih tertarik berinvestasi di negara lain yang suku bunganya lebih tinggi dan bisa menghasilkan return yang lebih tinggi. Banyaknya dana yang keluar dari Indonesia mengakibatkan nilai rupiah terdepresiasi terhadap mata uang asing karena tingginya permintaan mata uang asing itu sendiri, dan permintaan terhadap rupiah itu menurun. Ketika nilai rupiah terdepresiasi, maka akan menyebabkan terjadinya inflasi karena barang yang diimpor dari negara lain menjadi lebih mahal. Otomatis harga jual di Indonesia juga akan meningkat. Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika suku bunga ditingkatkan, maka pertumbuhan ekonomi, yang dalam hal ini dihitung dengan nilai PDB, akan menurun. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, maka akan menyebabkan PDB atau pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.